Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dian Rusmana selaku dosen mata kuliah keahlian presentasi. Perkenalkan, nama saya Dedi Supriyatna, NIM 2412008556. Prodi S1 Manajemen Bisnis di STIE Gici Business School Bogor. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah dan PPT yang sudah saya buat dengan judul Training and Development. Baik, saya akan jelaskan materi ini satu persatu. Training of Development adalah proses mengajarkan karyawan, baik karyawan lama ataupun karyawan baru, untuk mengasah dan mengolah kemampuan mereka untuk meningkatkan pekerjaan mereka ke depannya. Yang harus diperhatikan dalam training and development, ada 4 hal bagi karyawan baru untuk dicapai. Yang pertama, membuat mereka merasa diterima dan nyaman. Yang kedua, bantulah mereka memahami organisasi dalam arti luas. Yang ketiga, jelaskan kepada mereka apa yang diharapkan dalam hal pekerjaan dan perilaku. Yang keempat, membantu mereka memulai proses menjadi disosialisasikan ke dalam cara perusahaan bertindak dan melakukan sesuatu. Menurut Gary Disler, training atau pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang atau yang lama untuk mengasah keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Development atau pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan prestasi manajemen di masa depan dengan menanamkan pengetahuan, perubahan, perilaku, atau peningkatan keterampilan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam training and development, yaitu latihan, proses mengajarkan keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka sebagai karyawan baru. Selanjutnya, konteks strategi pelatihan. Kinerja manajemen. Majikan, proses digunakan untuk memastikan karyawan bekerja menuju tujuan organisasi. Pelatihan berbasis web, pelatihan berbasis pelajaran jarak jauh, pada pelatihan pekerjaan, off the job training, dan lain-lain. Itu adalah sebagian contoh dari training and development. Berikut adalah proses training and development. Yang pertama, kita harus memiliki analisis kebutuhan atau bisa mengidentifikasi keterampilan seorang kinerja yang diperlukan untuk menilai keterampilan calon peserta dan mengembangkan sasaran. Yang kedua, desain instruksional. Desain instruksional ini untuk menghasilkan konten program pelatihan atau bisa disebut termasuk workbook, latihan dan kegiatan-kegiatan lain. Yang ketiga, validasi. Validasi ini bisa kita sajikan atau kita coba dalam pelatihan perwakilan audiens. Yang kelima, yang keempat, implement program atau melaksanakan proses. Dalam melaksanakan proses ini, kita harus mempunyai target kepada karyawan yang akan kita tuju mengenai sumber sasarannya. Yang kelima, evaluasi. Dengan evaluasi ini, kita bisa menilai program yang dijalankan apakah berhasil atau gagal.
Selanjutnya, tujuan pelatihan dan pengembangan secara umum. Upaya untuk meningkatkan prestasi manajemen pada saat sekarang atau di masa yang akan datang dengan memberikan pengetahuan, merubah sikap atau meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia. Metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, on the job training atau latihan di tempat kerja. Latihan di tempat kerja ini bisa kita manfaatkan untuk melihat karyawan atau karyawan baru yang akan kita lakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal ataupun informal. Yang kedua, off the job training atau latihan di luar tempat kerja. Yang dimaksud dengan latihan di luar tempat kerja yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Baik, selanjutnya training approaches on the job atau pendekatan pelatihan. Pendekatan pelatihan ini bisa kita lakukan dengan cara kekuatan sederhana aktual job, kelemahan, produktivitas, kesalahan, jenis, masa belajar, instruksi pelatihan kerja. Dengan yang saya sebutkan tadi, kita harus bisa menguasai dalam pendekatan pelatihan ini. Apakah seorang karyawan itu memiliki kemampuan, kelebihan, dan kekurangannya seperti apa? Pentingnya pelatihan karyawan. Dalam pelatihan karyawan ini, seorang karyawan harus memiliki sebuah keterampilan atau kemampuan yang lebih dibanding dengan karyawan yang lain. Sehingga ketika saat pelatihan nanti, mereka harus memiliki kompleksitas pekerjaan, perubahan pekerjaan, keragaman karyawan, pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan perubahan. Yang dimaksud dengan pelatihan perubahan ini adalah ketika sudah melakukan pelatihan karyawan, maka seorang karyawan akan lebih memiliki kemampuan yang lebih tinggi lagi atau yang lebih luas. Oke, berikut adalah metode pengembangan karyawan. Yaitu yang pertama, rotasi pekerjaan. Yang kedua, asisten untuk posisi. Yang ketiga, tugas tim. Yang keempat, lectures and seminars. 5. Coaching. 6. Simulasi. 7. Pelatihan di luar ruangan. Selanjutnya ada evaluasi pelatihan dan pengembangan. Dalam evaluasi pelatihan ini, kita perlu lebih dari sekedar kesenangan. Selanjutnya, efektivitas biaya dan memperbaiki kekurangan produktivitas yang diukur. Baik, itu adalah penjelasan tentang materi training and development. Atas perhatiannya dan kesempatan pada kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.